Halo guys, kembali lagi di channel Umairah Umay. Salam hebat luar biasa. Nah, pada kali ini Umairah Umay akan membahas tuntas tentang 7 cara efektif meningkatkan dan melatih mental berani. Secara umum, sebagai manusia, kita memiliki 2 jenis ketakutan. Pertama, ketakutan yang menandakan kita dalam bahaya fisik seperti berada di ketinggian. Dan ketakutan yang menandakan ego kita dalam bahaya seperti minder berbicara di depan umum. Dalam masyarakat modern, mungkin kita sedikit dipertemukan dengan situasi berada dalam bahaya fisik. Jadi, sebagian besar ketakutan yang kita rasakan lebih berkaitan dengan ancaman terhadap ego dan konsep diri. Namun, kedua jenis ketakutan ini terasa sangat mirip dan memprovokasikan pertarungan dan respon pada tubuh kita. Melatih mental berani dan meningkatkan bukanlah tentang menghilangkan ketakutan kita. Sebab ini adalah respon naluriah. Sebaliknya, ini tentang cara mempelajari menghadapi ketakutan dengan cara yang sehat. Berikut 7 cara efektif untuk mulai meningkatkan dan melatih keberanian mental mulai hari ini. Pertama, ingatkan diri jika ketakutan tidak selalu membantu. Rasa takut berguna dalam situasi di mana kita memiliki kendali dan dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko skenario bencana menjadi kenyataan. Misal, saat ingin menyeberang. Demikian juga jika kita akan menghadapi orang banyak dan berbicara di depan umum. Ketakutan kita mungkin menunjukkan jika perlu lebih banyak latihan. Namun, dalam situasi rasa takut bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Jika kita menghadapi setiap situasi yang menimbulkan rasa takut seperti kita berada dalam bahaya fana, pada akhirnya akan kehilangan kesempatan berharga untuk hidup dan menikmati pengalaman baru. Sebuah pertanyaan yang membantu dan meningkatkan mental berani untuk ditanyakan pada diri ketika memutuskan bagaimana menanggapi situasi. Apakah saya menghindari rasa sakit atau ingin bertumbuh? Kedua, perluas zona nyaman secara bertahap. Meningkatkan dan melatih mental berani bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses hari demi hari dan kemungkinan besar kita akan sukses di bidang ini jika berfokus dan memperluas zona nyaman selangkah demi selangkah. Misal, jika kita merasa takut berbicara dengan orang baru, mulailah dari hal kecil dengan percakapan singkat dengan orang yang kita temui tetapi tidak mungkin untuk bertemu lagi. Seperti penjaga toko, orang dalam antrian dan sebagainya. Setelah itu, kita merasa lebih nyaman melakukannya, mulailah melakukan percakapan yang lebih lama dengan orang yang mungkin jarang kita temui. Lanjut ke orang yang kita temui secara teratur dan seterusnya. Ketiga, ingatlah untuk bernapas. Keadaan fisik kita berdampak besar pada kondisi emosi dan mental. Saat merasa cukup tegang, cobalah membungkung selama 10 detik lalu duduk tegak dengan senyuman mempesona selama 10 detik dan rasakan perbedaan setelahnya. Jika kita ingin meningkatkan keberanian dalam situasi tertentu, salah satu cara paling efektif
untuk melakukannya adalah dengan memperlebar pernapasan kita. Saat kita merasa takut, napaslah secara tidak sadar menjadi lebih cepat dan dangkal. Menarik napas dalam-dalam mengirimkan sinyal kepada pikiran kita jika semuanya baik-baik saja dan membantu kita rileks. Keempat, mencoba objektif dan meminimalisir pikiran buruk. Biasanya ketakutan yang kita rasakan bukan tentang skenario terburuk yang kita pikirkan, melainkan tentang bagaimana perasaan kita jika skenario itu terjadi. Misalnya, kita membayangkan skenario terburuk saat lupa dengan dialog dan isi pidato saat berbicara di depan umum. Lalu penonton mencemooh di luar panggung dan kita pulang dengan keadaan malu, putus asa, dan sejumlah perasaan tidak nyaman lainnya. Lain kali, kita dihadapkan pada kesempatan berbicara di depan umum, tentu akan menjadi perasaan yang akan terus diingat dan lebih takut lagi. Nah, untuk meningkatkan dan melatih mental berani kita, cobalah untuk tetap objektif dan fokus pada fakta yang terjadi daripada pikiran buruk yang belum terjadi. Kelima, pikirkan bagaimana jika situasi itu dialami teman kita. Salah satu tantangan terbesar bagi keberanian kita adalah kenyataan jika kita cenderung lebih keras dengan diri sendiri dibandingkan orang lain. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita memandang teman sendiri saat mengalami situasi yang sama. Apakah kita akan fokus pada cemoohan atau justru mengagumi karena mereka telah mengambil resiko? Memikirkan tentang bagaimana kita memandang orang lain dalam situasi yang sama dapat membantu mengatur ulang skenario dan membawa kepercayaan diri dan keberanian. Keenam, tanyakan, aku harus menjadi siapa ketimbang apa yang harus saya lakukan. Dalam hal merenggangkan zona nyaman dan melakukan tindakan keberanian, kita sering berfokus pada apa yang perlu kita lakukan. Misalnya, jika kita ingin aktif dalam berlatih voli di akhir tahun, kita pasti akan mencari informasi apa saja yang akan berguna untuk melakukannya. Menyibukkan diri dengan melihat kualitas apa yang akan dimiliki oleh versi pemberani di masa depan. Bagaimana mereka memulai setiap hari. Kebiasaan baru apa yang akan mereka kembangkan sampai kebiasaan lama apa yang mereka ubah. Ketujuh, bereaksi. Ketika kita merasa kurang berani dan menunggu keberanian itu datang, pasti akan lama sekali. Pada kenyataannya justru akan mengurangi keberanian kita sendiri. Satu-satunya hal yang akan membantu kita merasa lebih berani adalah bereaksi, mengambil tindakan, keluar dari zona nyaman, dan mengirimkan pesan pada diri sendiri jika kita adalah orang yang berani.